Ih, sudah ada. Ya, ini kita gimana Mbak Ilona? Teknisnya Mbak Kartini belum ada ya? Ini siapa yang kamu komunitas ini sebentar? Saya cek dulu. Nggak ngerti ya. Ajeng, ajeng. Langsung mulai Allah, aja, ampun. nggak apa-apa. Monggo, langsung mulai aja. Oh Mbak Ajeng, Oke, oke. Masya Allah Mbak Ajeng. Izin. Mangga, mangga. Monggo. Iya, makasih. Oke, mulai aja yang baca ya. Iya. Siap, siap, siap. Tapi belum kumpul semua nih, atau langsung ya? Silakan deh. Nggak Gimana Mbak apa-apa, Ajeng? biar on time. Nggak apa-apa, biar on time karena durasinya hanya 1 jam. Nanti Mm-mm. kalau teman-teman terlambat kan sudah direkam. Nanti bisa cek recordingnya. Oh iya, Oke, iya. ya, Baik-baik. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siper dan Ayunda Public Speaking dan Broadcasting Ibu Profesional. Kenalkan, nama saya Sela Dewi Ilona, akrab di regional dipanggilnya Sis Ilona. Nah, sebelum kita akan mulai materi pada yang pertama ya, materi pada hari ini, Sis Lona akan menyampaikan bahwa acara kali ini Sis Lona ditemani oleh pemateri kita yaitu Mbak Ayunda Kabin PSBC yaitu Mbak Heni Novitasari. Halo Mbak Heni. Ya, siap Mbak Ilona, insya Allah menemani Mbak Ilona juga dan Terima teman-teman. kasih buat Mm-mm. waktunya. Sama-sama. Berikutnya ada Ayunda Ajeng yang Anggun Liar, Mbak Ajeng. Halo, Mbak Ilona. Sis Ilona loh tadi saya sudah Oh, intro. sis. Ya ampun. Oke, aku manggilnya Ya Allah. sus aja. Sus. Jangan sis. Oke, baiklah. Halo, sis Ilona. Oke. Halo, Mbak Ajeng yang Anggun Li. Oke, berikutnya ada Mbak Kartini. Apakah sudah hadir ya? Dan Mbak Ayunda kita, Mbak Alvina. Halo sis, ini mah kayaknya Cici ya, bukan sis. Ah, gitu ya. Sis Ilona loh, biar itu jadi trademarknya. Oke, nah sebelum kita mulai, Sis Lona ada pantun. Boleh nggak bagi-bagi pantun nih? Boleh ya? Oke. Boleh dong. Biarkan, biarkan nasi menjadi bubur. Cakep gitu. Cakep. Buburnya putih, tambahkan telur. Enak. Enak dan cakep ya. Selamat datang para siper. Semangat selalu, selamat belajar. Tepuk tangan dong, biar seru, biar rame. Yeay. Ini aku kasih reaction nih. Nah, terima kasih. Ayun Dalvina. Oh iya, Mbak Kartini, Mbak Kartini boleh nggak itu bagi video sebelum kita mulai? Ya, video apa Mbak? Yang kapal itu tuh pembukaannya. Oh. Emang ini udah dimulai ya? Bentar, bentar. Ya, waktunya terbatas loh, sayang banget. Sudah siapkah videonya? Bentar. Oke. Emailnya. Nah, para Dari siswa, laptop pun bisa nggak Mbak? Oh, udah mau pulang. Oh, baru datang. Ini Pak. Ini maksudnya email dulu. Oh, emailnya saya. oke, kita coba ya. Bantuin Mbak Kartini dulu. Oke. Aduh, passwordnya saya juga guys, saya lupa. Pakai ini ya.
Bagikan dari Correct. Oh, password. Ada yang salah. salah di password ya. Saya mau nge-zoom ini. Hmm. Tadi pacarnya kelamaan sih. Gimana itu? Saya buka itu ikut kelas public speaking. Terima kasih. Halo. Oke, sepertinya videonya belum itu ya. Belum tampil nih. Oke. Sis Lona mau ngobrol-ngobrol boleh nggak? Boleh, lanjut aja sis. Oke. Apa namanya, sambil menunggu video bump in atau bagaimana? Boleh kenalin dulu aja Mbak Heni. Terus habis itu boleh dimulai aja, nggak apa-apa. Video nanti terakhir boleh. Oke, siap. Baik. Iya, Mbak Ilona. Hmm. Mm-mm. Nah, para siper nih, pemateri kita nih Mbak Heni ini sudah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini di siang yang ya Allah ini panas, maaf ya, ada tisu di sini di kamera. Mbak Heni di sana gimana? Panas nggak udaranya? Iya, sama Mbak Ilona di sini juga sama ya, Kak. Lebih inilah panas ekstrim ya. Kira-kira kalau siang tuh bisa 35 derajat Celcius ya. Apalagi malam. Tumbenan ini cuacanya. Tapi Oh, tapi memang udah hujan alhamdulillah. nggak? Kenapa? Kenapa? Sempat hujan nggak? Sempat sih, alhamdulillah. Kemarin tuh sempat hujan itu pun sebentar. Alhamdulillah lah. Kalau Mbak Ilona gimana di sana Karawang? Baik-baik saja ya, Kak? Katanya panas Panas, di ya sana. Allah, Panas banget ya. maafkan ya. Panas Oh. sekali. Tapi tadi Hmm. alhamdulillah pagi sudah lumayan ada hujannya. Oke. Mm-mm. Nah, Apa ini? Aku bantu coba putar bumper in-nya ya. Mudah-mudahan bisa nih. Coba ya, boleh, sebentar boleh ya. ya. Terima kasih Sebentar. atas bantuannya, Mbak Ya, Heni. mudah-mudahan bisa. Yuk, sama-sama Mbak Ilona. Sebentar Baik, Mbak sampai Ilona ya, aku juga ya, lagi coba nih. Gimana ya? gitu ya. Oke, Harusnya bisa share screen. Harusnya bisa nih share screen, cuman kok gimana caranya? Coba diotak-atik. Sebentar. Coba ya, saya coba dulu. Harusnya share screen tuh bisa ya, tapi kok begini ya? Apa aku gimana nih? Mbak Ilona mungkin? saya Gak pun apa-apa juga Mbak Heni, bingung. nggak usah Mbak Heni. Baik-baik. Lanjut aja lanjut. Kalau gitu gimana nih Mbak Ilona? Sambil menunggu. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan langsung saja ya. Ya, Ya udah Mbak langsung aja deh. lanjut dibuka aja dulu nanti videonya Heeh. sekalian. Di saya juga lagi susah ini. Oh gitu. Iya Udah makanya aku dibuka juga. Mbak Kartini. Udah dibuka. Maaf ya. Oke. Ya, silakan dilanjut, Mbak. Ya Allah, maafkan ya para siper.
Oke, untuk berikutnya kita akan mulai saja ya Mbak Eni. Kepada Mbak Heni untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk membuka acaranya. Bukan Iya. membuka acara, untuk menyajikan materi pertama hari ini. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Ilona dan teman-teman SIPER semua. Juga ada beberapa Ayunda juga di sini. Ayunda Ajeng, Ayunda Alvina, dan Ayunda Vindi ya, kalau nggak salah di sini ada juga. Baik, terima kasih Mbak Ilona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. bagaimana kabar semua para SIPERS? Semoga siap menyimak. Mana suaranya nih? Saya siap. Oke, Insyaallah iya. siap. Kayaknya sambil menyimak sambil ini ya, multitasking ya di rumah, silakan. Baik, hari ini insya Allah materi pertama ya, sebagai pembuka awal. Ya, mungkin sebelum dimulai ya, saya memperkenalkan diri ya. Oke, allow me to introduce myself. My name is Heni Novitasari ya. I now work as English lecturer in UHAMKA and also like some other works like writings, what is it, and other literation, yeah, and also for being a tour leader and consultant travel, yeah, and other profession that I have already managed by myself. And for my activity right now is teaching, yeah, teaching English and also writing and tour leader. And right now, Alhamdulillah, I'll try to convey for the material, yeah, that the title is about the introduction to public speaking. Ya, mungkin setelah saya mencoba memperkenalkan diri ya, kita mencoba suasana baru nih, tidak hanya bahasa Indonesia tetapi mungkin bilingual, bahasa Inggris ya, agar lebih variatif. Setelah saya memperkenalkan diri, mungkin bisa teman-teman bergantian memperkenalkan, bisa on cam, teman-teman, ayo. Karena kan ini mata kuliahnya, mata kuliah, mohon maaf, karena saya terbiasa suasananya di kampus ya, mohon maaf, karena tadi saya sempat juga handle kelas ya, saya alihkan via online. Baik, karena ini materi kita ya, materi pertama ini public speaking ya, bisa nggak teman-teman bisa tolong on cam ya, try to introduce yourself, memperkenalkan diri ya, by taking turns, bergantian, siapa dulu ya? Mau yang Nur Hasana, siapa lagi nih? Ayo silakan. Atau Mbak Ilona selaku host ya, silakan, monggo. Iya, karena mohon maaf ya, teman-teman, setelah saya lihat nih hasil pollingnya, teman-teman tuh ternyata ya banyak sekali pengalamannya sudah pernah menjadi MC, lalu apalagi kemarin itu menjadi narasumber ya, kalau nggak salah ya. Wah, ini luar biasa sekali nih, perlu diapresiasi. Silakan memperkenalkan diri ya. Karena kapan lagi nih kita bisa bertemu ya, bisa temu tatap muka seperti ini. Sayang sekali kalau tidak on cam. Silakan siapa dulu ataukah saya panggil namanya? Ayo, Boleh dipanggil aja deh kayaknya. dipanggil aja ya. Kalau nggak dipanggil nanti nggak maju-maju ya. Oke, Malu, silakan malu, Mbak malu. Nining Suherni. Iya, monggo. Mau formal atau informal, perkenalannya silakan. Karena ini materi public speaking ya, jadi harus berani on cam. Silakan, Mbak Nining. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Nining Suherni. Saya dari Karawang. Hmm, aktivitas saya sehari-hari mengajar dan sebagai ibu rumah tangga. Di public speaking ini, saya mencoba belajar untuk berani untuk berbicara di depan lebih baik lagi dan tertata. Karena biasanya kalau berbicara itu masih terbata-bata dan kurang bagus gitu. Demikian dari perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you so much, Mbak Nining. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman sambil kita mungkin sedikit bisa sharing ya, memperkenalkan juga teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau ditanyakan dengan Mbak Nining? Ini memang public speaking ini benar-benar bikin dak-dikduk ya, bikin demam panggung ya, apalagi nih berkeringat, getting sweat ya dan lain sebagainya. Itu pun juga pengalaman saya juga loh itu. Serius, apalagi ketika masih jadi anak sekolah. Luar biasa itu demam panggungnya kalau disuruh ke depan, aduh ya. Tapi alhamdulillah ya mungkin memang kita butuh latihan dan belajar terus-menerus. Oke, terima kasih Mbak Nining atas Ya, sharingnya. sama. Kemudian lanjut Mbak Nining, bisa tolong nggak ditunjuk temennya siapa ya? Coba ya, sebentar. Panggil aja, panggil ya Mbak. Silakan Mbak. Mbak Nadia ya. Ya, Baik, Mbak Nadia. silakan. Mbak Nadia, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, salam kenal semuanya. Saya Nadia Rosalin dari IP Sumatera Utara. Sebenarnya kalau public speaking ini saya nggak bisa gitu sama sekali. Jadi agak-agak takut gitu kalau bicara di depan umum. Nah, ketika kemarin ikut Buncek ya, saya melihat kan di situ kita dituntut untuk go live gitu kan. Disitulah saya memberanikan diri, terus melihat teman-teman dari yang keluarga public speaking juga keren-keren, jadi pengen seperti itu. Akhirnya ketika ada dibuka kampung bakat yang public speaking, saya coba deh gitu, supaya saya bisa berani bicara di depan umum. Dan nggak deg-degan, ini deg-degan nih. Perkenalan diri kayak gini aja deg-degan gitu kan. Nah, gimana supaya nggak deg-degan, terus bisa menguasai keadaan saat Zoom ataupun saat berbicara di depan umum gitu kan, bisa menguasai gitu, seperti itu, tertata lah gitu. Itu sih Mbak Heni, mohon nanti arahannya, dan para Ayunda juga semuanya insya Allah siap untuk belajar, mencoba hal yang baru yang insya Allah bisa membuat saya lebih baik lagi. Itu aja. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Nadia ya. Sharing yang luar biasa ini ya. Tentunya memang pengalaman itu sangat berharga ya. Yang paling mahal ya yang kita alami. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Salam semangat selalu. Ya, Saya lanjutnya izin Mbak off cam Nadia ya Mbak. bisa tunjuk berikutnya. Point out your another friends, Saya please. oke. Ya, tunjuk Saya berikutnya tunjuk siapa ya. ya? Mm-mm. Harus mau loh ditunjuk nih teman-teman. Silakan Mbak Nadia. Oke, dengan Mbak Siti Nurul boleh? Mana Mbak Siti? Are you there? Mbak Siti, mana ya? Mbak Sitinya lagi ngumpat kali ya? Terima kasih. Nggak ada Ah, tuh. itu dia Mbak Oh, Siti oke. Nurul, silakan. Saya izin off cam ya Mbak. Monggo, silakan Mbak Nadia, terima kasih. Silakan Mbak Nurul. Ya, menjadi ibu rumah tangga, jangan sampai menghentikan langkah kita untuk terus belajar ya, juga meneruskan mimpi yang tertunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul dari IP Tasikmalaya. Salam kenal semuanya nih buat Ibu Ayunda ya, Ibu Heni, Ibu apa Mbak ya. Mohon bimbingannya juga teman-teman semua ya. Semoga nih ya, kita bisa belajar, khususnya saya, ini sebenarnya deg-degan gitu ya. Semoga banyak hal yang bisa saya pelajari gitu juga, bisa saya sebarkan kebaikan khususnya di lingkungan saya di rumah juga, untuk masyarakat. Ya, terima kasih. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf ini teman-teman siper semua, saya sudah diingatkan nih oleh Ayunda Alvina bahwa waktu 40 menit lagi. Waduh, berarti kalau perjalanannya panjang nih kita berkenalan nggak akan cukup waktunya. Nanti kita lanjut di WhatsApp aja ya. Gimana Mbak-mbak semua? Ya, Siap, boleh. baik. Kita lanjut ke materi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba share materinya.
Ya, sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Topik kita hari ini karena pembuka ya untuk public speaking ya, materi pertama mengenai pengantar public speaking ya. Sebenarnya public speaking ini bagaimana teknis dan aspek-aspeknya lalu tipsnya ya. Jadi saya hanya memberikan pengantar nih untuk materi pertama ya. Ya, sebelumnya tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Saya saat ini kegiatannya mengajar di kampus UHAMKA, Prodi Bahasa Inggris ya. Terus saya juga alhamdulillah suka juga menulis buku, terus kemudian saat ini juga sebagai tour leader dan konsultan travel umroh ya, umroh dan haji. Terus ya saya juga pernah ya mengadakan kegiatan drama ya, drama berbahasa Inggris, kemudian kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat lainnya. Ya mungkin sekilas itu ya kita lanjut. Nah, agenda kita adalah bentar. Yunda Heni, maaf sebelum lanjut boleh Ya. di full presentasi aja biar kelihatan. Oke, sudah? Itu di maaf Di mana? di full screen, coba F5. Nah, di sebelahnya tombol sebelahnya tuh Tombol sebelah di di full screen. full screen. Oh, Iya. gini? Yang kirinya, Bunda. Mbak. Oh, gimana Nah, nih? nah itu. Ini? Ya. Betul. Oh, Nah, Masya Allah. Baik. Ya, saya lanjut ya. Yang pertama adalah topik public speaking ya. Ini speaking in public ini apa sih sebenarnya ini? Ya, jadi speaking in public ini nggak apa-apa ya, agar familiar ya untuk bahasannya bahasa Inggris nanti akan saya jabarkan juga bagaimana materi public speaking ini. Jadi speaking in public itu intinya adalah ya seni penyampaian pesan secara verbal ya, the art of conveying a message verbally to an audience of more than one individual. Jadi intinya adalah kita berbicara di depan umum, di depan banyak orang. Intinya itu public speaking ya. Lalu public speaking involve talking in front of a group of people, dan posisi kita ada di depan, depan banyak orang. Namanya juga public speaking ya, Mbak-mbak. Terus kemudian intinya adalah public speaking is the core of communication. Intinya adalah adanya interaksi komunikasi public speaking itu. Jadi nanti silakan Mbak Mbak kalau ada yang mau tanya ya para sipers. Ya, lanjutnya adalah bagaimana sih kita memulai untuk public speaking, getting started. Ya, karena di sini ada yang berminat MC, lalu narasumber, terus kemudian ada yang ingin menjadi presenter dan lain sebagainya. Cara memulainya bagaimana? Kita tentukan dulu nih peran kita sebagai apa? Apakah MC, ya, presenter atau narasumber, ataukah storyteller atau yang lain? Kita mulai dulu nih, mengambil peran dulu. Nah, kemudian focusing on both topic and purpose. Kalau misalnya sebagai MC, ya berarti kita tentukan dulu ya tujuan acaranya apa. Lalu topiknya tentang apa ya temanya? Apakah dia formal, informal acaranya? Berarti kan penampilan, ya. Kemudian pakaian kita seperti apa harus disesuaikan dengan momen situasi acara tersebut. Nah, setelah itu misalnya kalau ingin menjadi narasumber ya atau presenter, kita memulai mengumpulkan bahan. Misalnya topiknya tentang apa nih? Tentang public speaking misalnya. Berarti kan kita perlu mengumpulkan bahan-bahan presentasi yang kaitannya dengan referensi-referensi bahan bacaan yang bisa kita rujuk sebagai materi presentasi yang akan kita kemukakan nantinya ya sebagai speaker ya. Nah, terus kemudian selama rentang waktu kita menjadi public speaker, tentunya kita tidak lepas dari penonton ya. Dan kita juga perlu mengamati
komunikasi, interaksi penonton ya, apakah jenuh, itu akan terlihat dari bahasa tubuh mereka secara nonverbal itu ya. Kemudian tidak lupa juga kita perlu mempertimbangkan delivery in public speaking. Bagaimana sih metode, gesture, dan voice ya, apalagi ini online. Kalau tatap muka kan lebih enak ya. Kalau online itu memang di luar pantauan kita, kadang-kadang ya masalah sistem ya, tiba-tiba koneksi terputus dan lain sebagainya, itu juga harus lebih lebih kita perhatikan lagi. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, speaking in public. Ada yang mau tanyakan? Kalau belum ada, ya nanti silakan sambil saya lanjut ya. Lanjutnya, tunggu sebentar. Ya, nah lanjutnya adalah engaging the audience. Bagaimana sih untuk menarik ya, menarik audiens ya, agar audiens tertarik dengan kita? Ya, tentunya kita tidak lepas dengan eye contact, menggunakan kontak mata ketika kita menjelaskan materi atau memaparkan materi. Kita tentu tidak lepas memperhatikan audiens. Nih, audiensnya menyimak nggak ya? Itu akan terlihat dari bahasa tubuh mereka ya. Apakah mereka memperhatikan ya atau sibuk sendiri? Tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana public speaker berhasil atau tidak ketika menyampaikan materi tersebut. Nah, lalu kemudian kita juga perlu ada apa ya ketika mempresentasikan materi ya. Kalau misal kita menjadi narasumber, perlulah diselingi dengan cerita-cerita yang menarik, mungkinnya yang inspiratif sebagai pembuka materi ketika kita menyampaikan ke audiens ya. Terus kemudian memberikan mungkin komunikasi, membuka komunikasi dengan audiens ya. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan audiens, kemudian audiens bisa merespon apa yang kita mungkin tanyakan ya. Itu juga perlu adanya komunikasi antar speaker dengan audiens ya, atau menggunakan survei ya. Survei misalnya berupa angket ya, setelah selesai pemateri atau acara seminar, misalnya kita memberikan angket ke audiens agar audiens juga bisa ada feedback untuk pemateri yang sedang berlangsung. Ya, lanjutnya, nah ini penting sekali ketika menjadi pemateri ya atau narasumber, tentunya visual aids ini menjadi eh, penentu ya, penentu materi yang menarik untuk kita ya, untuk audiens dari segi penyajiannya, dari segi penggunaan IT mungkinnya ya, yang sesuai dengan materi yang kita sampaikan. Jadi pentingnya enhancing your presentation, meningkatkan presentasi kita agar lebih maksimal. Ya, ini tentunya ya hal lain dalam public speaking ini yang perlu kita pertimbangkan adalah kontak mata ya, eye contact. Ya, jadi kalau audiens merasa ingin diperhatikan juga kita perlu gunakan eye contact, apalagi offline ya lebih enak interaksinya. Kalau online kan mungkin sebatas apa Zoom ya, mungkin hanya tidak langsung ya, berbeda ya. Tetapi dari sini kita bisa lihat bagaimana respon dari audiens. Kemudian bahasa isyarat, gesture ya, lalu posture ya, kemudian expression seperti itu ya. Mungkin ini sekilas aja saya bisa bahas ya, karena lebih enak sharing ya, langsung tanya jawab. Nah, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari audiens, itu kita juga harus bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Jadi ketika audiens bertanya, nah kita harus bisa menjawab dengan tepat ya. Kemudian tentunya bisa menjadi pendengar yang baik juga selain kita memberikan materi kepada audiens. Nah, ini adalah terlihat nggak nih? Jelas nggak ya? Sebentar. Lihat, Mbak. Ya, baik. Jadi adalah speaking impact ini adalah tentunya sangat berpengaruh ya interaksi komunikasi antar audiens dan
speaker tentunya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi secara efisien, secara efektif tentunya akan merefleksi ketertarikan audiens. Ya, jadi perlu kita pertimbangkan pertama, ya sebentar. Ini terlalu diperbesar, saya kurang kelihatan ini. Sebentar. Bentar ya. Kurang begitu jelas, bentar. Ya, mohon maaf ya, ini kalau terlalu besar saya kurang begitu lihat. Baik, yang pertama adalah nervousness is normal, practice and prepare. Jadi tadi teman-teman sempat sharing ya, ini aduh saya gugup, saya deg-degan, saya berkeringat. Itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Saya juga ikut merasakan juga tentunya. Karena itu hal yang normal. Masalah gugup itu, nervousness itu memang hal yang wajar dan normal. Jadi nggak usah takut teman-teman. Begitu juga dengan saya ya. Apalagi kalau audiensnya ini teman-teman yang luar biasa tentunya ya. Intinya adalah praktek dan menyiapkan diri. Practice and prepare. Jadi terus berlatih tentunya insya Allah itu bisa menepis rasa gugup kita seperti itu. Walaupun itu wajar, sikap gugup itu wajar. Ya, nervousness ya, nervousness is normal. Kemudian watch for feedback and adapt to it. Jadi apapun feedback yang diberikan audiens itu akan menjadi bahan evaluasi kita sebagai speaker. Tentunya akan menjadi lebih baik. Kemudian let your personality come true. Jadi tunjukkanlah ya personality kita yang sebaik mungkin ya, walaupun mungkin ada banyak kekurangan, itu adalah alami proses ya untuk bisa lebih baik lagi. Kemudian use your voice and hands effectively. Ini pentingnya adalah suara, karena suara itu adalah power. Ya, apakah suaranya falling intonation, rising intonation, apakah suaranya turun, tinggi. Misalnya, contoh misalnya, nggak mungkin kan kita menunjukkan kalau kita sedang marah ya, nggak mungkin kan ya. Tentunya kita harus juga menunjukkan senyum ya, terus kemudian ramah ya di depan audiens ya. Itu adalah penting ya personality itu. Kemudian use your voice and hands effectively, omit nervous gesture. Jadi kalau kita merasa gugup ya canggung, tolong tidak menunjukkan bahwa kita sedang canggung, tapi berusahalah kalau kita bisa dan mampu untuk berbicara di depan. Ya intinya adalah eh, selama ini memang saya pasti banyak kekurangan juga ya. Tentunya perlu adalah latihan ya, latihan misalnya di depan kaca nih teman-teman. Sebelum menjadi speaker kita perlu misalnya latihan di depan kaca ya. Itu adalah cara yang efektif ketika kita latihan di depan kaca, depan cermin ya, berbicara untuk bisa mengoreksi kekurangan kita. Oh, ternyata saya kurang senyum nih. Oh, apa dahi dahi saya agak-agak mengkerut, kayaknya nggak baik deh, nggak bagus deh. Itu adalah sebagai apa koreksi diri ya untuk bisa tampil lebih baik. Itu salah satu contoh ya ketika saya sempat menjadi pemain drama waktu itu, saya coba latihan depan cermin bagaimana berekspresi ketika nanti pentas pada saat itu. Depan cermin itu adalah cara yang efektif menurut saya ya untuk bisa melihat, mengoreksi diri kita ketika kita menjadi speaker depan umum atau di depan audiens. Nah, kemudian use audio visual aids wisely. Nah, ini kita perlu gunakan audio visual ya secara bijak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kemudian grab attention at the beginning and close with a dynamic end. Jadi perlu adanya attention ya, memberikan perhatian kepada audiens dan secara dinamis tentunya setelah akhir presentasi tentunya. Kemudian don't read unless you have to, work from an outline. Jadi intinya ketika kita menjadi presenter atau ke MC ya atau narasumber, boleh-boleh aja ya kita punya catatan kecil, tetapi kan tidak mungkin kita terus terpaku pada catatan kita ya, karena di depan kita adalah audiens. Jadi pentingnya eye contact, kontak mata itu, tanpa harus melihat berkali-kali catatan kita. Nanti audiensnya juga akan tidak tertarik ya dengan materi yang kita sampaikan. Jadi jangan terpaku pada tekstual,
teks atau catatan yang kita miliki. Jadi perlu menguasai materi yang kita sampaikan. Nah, kemudian know your audience. Your speech is about them, not you. Jadi kita perlu nih kenal nih segmen audiensnya siapa ya. Oh, apakah anak-anak, apakah orang tua, ataukah remaja. Nah, kan kita harus menyesuaikan pembawaan kita dengan audiens. Karena lagi-lagi bukan tentang kita, bukan tentang kita sebagai speaker, tetapi kita bicara tentang mereka. Bagaimana kita berkomunikasi melalui materi yang bisa kita sederhanakan kepada audiens. Nah, kemudian use humor. Jadi gunakan humor, cerita, tell stories, atau gunakan bahasa-bahasa yang efisien lah, yang mudah dimengerti. Karena hal-hal yang humor, yang lucu, ya cerita itu adalah hal yang menarik untuk audiens. Jadi tidak monoton ya, seperti itu. Baik, lanjutnya, sebentar. Selanjutnya adalah, ini adalah contoh salah satu video YouTube ya, yang mungkin teman-teman nanti bisa simak ya ketika akhir materi ini ya, teman-teman bisa simak perbedaan antara ineffective speakers dengan effective speaker. Jadi mana speaker yang efektif, mana yang tidak. Itu akan terlihat teman-teman perbedaannya. Seperti itu. Ya. Jadi lagi-lagi sebelum ditutup ya materi ini sebenarnya belum ditutup sih ya, masih ada beberapa materi yang ingin saya bisa sampaikan. Ya, lagi-lagi ya, tipsnya adalah mencoba konsisten ya terhadap peran yang kita ambil nantinya, apakah MC, narasumber, storyteller, dan lain sebagainya. Tetaplah konsisten terhadap peran yang kita ambil dan berusaha totalitas. Ya, kemudian jangan lupa bagaimana voice kita, lalu bagaimana gesture kita, bahasa isyarat, lalu bagaimana teknik komunikasi kita agar lebih interaktif dengan audiens. Kemudian jangan lupa waktu, ya timing, transition yang kita gunakan alokasi waktu yang sebaik-baiknya. Terus kemudian tidak lupa praktek, ya, praktis, ya, terus berlatih ya, tentunya akan bisa minimalisir rasa canggung, ya, rasa gugup, ya, dan lain sebagainya. Ya, demikian mungkin. Tapi tunggu sebentar, Mbak Ilona. Sebentar ya. Ya. Kayaknya aku mau coba share sebentar. Ada lagi. Mudah-mudahan masih cukup. Sebentar. Saya coba share lagi waktunya sebentar. Nah, ini ya. Oke. Apakah jelas muncul? Muncul, Mbak. Ya, oke. Ini hanya materi tambahan saja ya, para sipers ya untuk menjadi public speaker. Nah, ini adalah contoh ya, MC in English dengan MC in Indonesia. Nah, mungkin daripada saya ngomong terus ya, pengennya saya dengar suara dari teman-teman nih. Ada versi MC English dengan versi bahasa Indonesia. Cuman membaginya nih, Mbak Ilona. Atau aku Mbak putar gitu ya. Dijualin nanti teman baca ya gitu ya. Sepintas ya. Baik. Siap, siap. Oke. Coba dibaca ya. Good. Nah, tadi kan teman-teman nih sudah mulai berkenalan ya. Nah, yang belum kebagian ya, introducing yourself, yang belum kebagian memperkenalkan diri, tolong dibaca ya. Suppose that you are the real MC. Anggap saja teman-teman ini sebagai MC. Coba tolong dibaca dari good afternoon sampai speaking seminar. Coba siapa yang belum ya. Tadi terakhir siapa ya? Mbak Ilona. Mbak Siti Nurul bukan ya? Oh, ada yang Mbak angkat tangan Romanti ya. kayaknya sudah siap. Udah tunjuk Ya, udah tangan nih, siap. Mbak Ilona. Iya, Silakan. Nah, silakan Mbak anggap Rovanti. saja baik ya, sudah mulai pasang karakter ya Mbak Rovanti, pasang karakter ya. Suppose that you are the real MC. Anggap saja Mbak Rovanti ini benar-benar MC, acaranya formal. Ini acaranya formal ini konsepnya. Ya, jadi tolong ya. Karena ini Zoom, kita nggak bisa lihat bagaimana gesture Mbak Rovanti, yang penting suara. Karena suara itu power, Mbak Rovanti. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim dari Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen.
My name is Siti Aisyah Amiruddin, and this is my partner, Siti Istiqomah. It's a wonderful and precious chance for us to be your master of ceremony in this beautiful afternoon on Tuesday, 17 December 2024 in the public speaking seminar. Oke. Wah. Mantap, Mbak Fanti nih. Luar biasa. Ini baru mula loh ya, Mbak Fanti. Tapi tadi saya udah lihat intonasinya sudah oke. Karena ini situasinya formal, Mbak Rovanti. Karena memang begitu ya. Jadi teman-teman kalau situasinya formal, maka voice-nya, suara kita juga harus formal. Jadi nggak mungkin turun dong. Misalnya contoh gini, Good afternoon, ladies and gentlemen. Enak nggak? Nggak mungkin kan, gitu kan? Jadi harus ada power ya, harus ada feel juga. Oke, terima kasih Mbak Rovanti. Bisa tolong tunjuk Mbak Rovanti yang berikutnya? Coba saya geser button hijaunya. Saya geser button hijaunya. Silakan. Nah, tunggu sebentar. Ya, ditunjuk silakan. Dari Assalamualaikum sampai seminar public speaking. Siapa ditunjuk Mbak Rovanti? Mbak Sambil. Inge. Siapa? Mbak Inge. Mbak Inge. Mbak Silakan. Inge. Iya, Mbak. Oke. Ya, speak louder please. Suaranya keras. Oke. Mengimbangi Mbak Rovanti loh tadi powernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Aminuddin dan rekan saya Siti Istiqomah. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya dan rekan saya untuk memandu acara di pagi hari ini, Selasa 17 Desember 2024 dalam acara Seminar Public Speaking. Oke, gimana teman-teman? Sudah cukup baik? Oke, baik dong. Oke, alhamdulillah. Mungkin lagi kita kasih contoh ya Mbak Ilona ya, masih ada waktu nggak? Masih ada Iya, kayaknya panjang nih. 15 menit lagi Lanjut. ya. Now, ya, back to English version. Kita kembali ke versi bahasa Inggris dari first of all sampai and all of the participants. Silakan ditunjuk berikutnya siapa ya yang belum? Ya, Mbak Inga mungkin bisa tunjuk siapa berikutnya? Yuk, nggak pakai lama. Mbak Inge, silakan. Tunjuk. Mbak Nadia Siapa? Rosalin. Iya, mana ya Mbak Nadia? Mbak Nadia. Iya, Mbak. Mangga silakan. Iya, silakan Mbak Nadia. Insya Allah bisa Sebentar nih ya. Mbak Nadia. Mau bahasa Indonesia atau Bismillah. bahasa Inggris? Nggak apa-apa dikasih opsi nih. Bahasa Indonesia boleh? Oh, baik, siap. Sebentar ya. Bahasa Indonesia. Oke. Ya, dari dengan mengucap syukur sampai dan semua peserta. Ya, silakan. 1, 2, 3, boom. Dengan mengucap syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat menghadiri dan ikut serta pada acara yang kita nantikan tanpa ada satu hambatan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan seluruh umat. Puji dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, Rasul terakhir yang telah membawa kita dari kegelapan menuju terang dan dari jalan buruk menuju jalan baik. Sosok terbaik alam semesta ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada para guru dan wali kelas Kampung Bakat 4 dan semua peserta. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Cuma gini Mbak Nadia, tadi sudah lancar ya, sudah oke. Namun satu nih yang perlu diperbaiki ya, masalah speed, kecepatan. Jadi nggak usah buru-buru Mbak Nadia ngejar-ngejar kereta ya. Jadi kita bawa tenang aja, dibawa nyaman aja. Jadi gini, dengan mengucap syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat menghadiri dan ikut serta pada acara yang kita nantikan tanpa ada satu hambatan apapun. Jadi dibuat ini aja tenang dan nyaman. Jadi ada jeda
ada pause, ada jeda ya. Jadi jangan buru-buru. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan. Jadi jangan buru-buru Mbak Nadia. Karena di sana ada titik, ada koma ya. Jadi itulah tandanya, maksudnya kita perlu ada jeda Mbak Nadia. Tapi sudah cukup baik loh Mbak Nadia. Ini titik awal yang baik ya. Oke, lebih baik lagi. Baik, Terima kasih Mbak Nadia. Mbak Eni. Mungkin terakhir ya bahasa Inggris Mbak Nadia bisa tolong tunjuk. Saya belum dengar yang bahasa Inggris lagi biar adil ini jumlahnya. Silakan. Mbak Nadia ditunjuk yang belum. Silakan, Ya, temannya. yang belum. Oke, Mbak Vindi Surabaya yang Mbak Vindi. Mbak Vindi ini Ayunda loh. Oh, Mbak Ayunda, Vindi maaf, Ayunda. Gak ada tulisannya Ya Ayu di mungkin sini. teman-teman siper, tapi nggak apa-apa. Gimana Mbak Vindi? Halo? Mbak Vindi Jadi aku memasang coba emot, Mbak ya. Eni. Iya, mungkin Ayo Mbak gimana Mbak Vindi, Vindi keluarkan bahasa ditunjuk nih Mbak Inggrisnya. Vindi. Ayunda kita loh ini Oke, Mbak aku Vindi coba. tunjukin Yang yang mana, kita. Ayunda? Itu Ada di Mbak layar. Dimulai dari yang mana, Yunda? Dari ini ya Pak, it is an honor ya. Jadi nggak apa-apa nih Ayunda Vindi atau yang lain aja. Karena kebetulan ditunjuk Mbak Nadia. Itu di komen ada yang mau tuh, Yunda. Oh iya, Saya. oke baik. Kita lihat siapa ya. Mbak Oke, Cahaya Mbak Baini. Eni. Ya, baik ini ya. oke. Oke, Mbak Cahaya Baini, silakan Mbak Cahaya Baini. Dari Ada mana ya? Oke, dari It is an honor. Ya, sampai ke sampai mana maunya? Sampai habis Mbak, boleh. bahasa Indonesia aja boleh nggak, Mbak? Ya, saya belum dengar bahasa Inggris. Kalau gitu gini deh, Mbak Cahaya. Boleh sedikit bahasa Inggris nggak apa-apa. Saya mau nyimak ya. It is an honor sampai 4 deh. Gimana? Atau sampai 3 Udah deh. ada Sampai saya 3 setelah lagi itu loh. bahasa Indonesianya. Oke. Gimana? Iya, soalnya saya mau dengar bahasa Inggrisnya juga selain bahasa Indonesia biar enak lah. Oke, silakan Mbak Cahaya. 1, 2, 3, boom. It is an honor to have Tim among us here today. Ladies and gentlemen, on this nice occasion, let us deliver the agenda of the event today as follows. The first is the opening, the second is reciting Holy Quran, the third is singing Indonesia Raya, the fourth Oke, is full stop. greeting. Iya. Oke, full stop Mbak Cahaya. Sekarang saya mau tahu ya perbedaannya apa nih? Baik. Oke, silakan. Tadi nomor yang sama ya. Oke. Oke, hadirin sekalian. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan. Oke. Ya, gimana rasanya Mbak Cahaya? Ketika membacakan ya konsep bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, kira-kira ada kendala nggak? Mungkin karena biasanya saya pakai bahasa Indonesia kali ya, Mbak. Kalau Hmm? misalnya, Hmm? Oh gitu. jadi lebih enak yang bahasa Indonesia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi memang teman-teman kita juga perlu juga ya mencoba apa berlatih selain bahasa Indonesia ya. Ini baru bahasa Inggris ya, gimana bahasa yang lain ya tentunya. Ya memang kalau bahasa Inggris itu memang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana pelafalan kata ya, benar atau tidaknya pelafalan kata, terus kemudian apa suara juga ya. Ladies and gentlemen, on this nice occasion, let us deliver the agenda of the event today as follows. Intinya sama sebenarnya dengan versi bahasa Indonesia, tinggal kita memperhatikan pelafalan kata yang tepat. Baik, terima kasih Mbak Cahaya, luar biasa juga nih ya. Oke, gimana kita lanjut ya? Waktunya masih cukup ya Mbak Ilona? Apa Mbak Heni diakhiri izin dengan menyampaikan tanya 10 jawab aja menit ya? lagi ya. Gimana? Izin menyampaikan 9 menit lagi waktunya yang Oh, tersisa. baik, baik. Kalau gitu nanti bisa lanjut teman-teman di WhatsApp grup kayaknya. Oh, nggak cukup. Baik, Mbak Ilona gimana? Udah 9 menit, aku terserah Mbak Ilona. Pak, saya masuk ke pertanyaan aja mungkin ya. Baik, baik. Silakan Mbak Ya. Ilona.
Baik, Mbak Siper yang baik hati dan tidak sombong, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Heni? Ayo. Nah, ini ada Mbak Nur Hasanah, silakan. Ya, langsung aja One ya. minute dan Bu. mangga silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mbak Nur. Iya, tadi pas di pemaparan materi itu kan ada di akhir, kalau kita sebagai narasumber itu kan ada feedback di akhir gitu ya. Nah, feedbacknya itu bentuknya seperti apa gitu dan disampaikannya bagaimana gitu kepada peserta. Itu aja. Iya, Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mbak Nur. Ini pertanyaan yang bagus ya. Bentuk feedback itu bisa berbentuk pertanyaan. Contohnya misalnya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup menyenangkan materi hari ini? Cukup jelas? Nah, itu kan salah satu feedback juga. Atau mungkin berbentuk angket ya. Misalnya kita setelah selesai nih, kita langsung sebarkan angket. Ya, bagaimana responden atau audiens menilai materi yang kita sampaikan ini apakah cukup jelas, menarik ya dan lain sebagainya seperti itu. Banyak sekali cara sebenarnya Mbak Nadia. Apakah cukup jelas? Tadi siapa yang bertanya ya? Saya lupa. Mbak Nur, gimana apakah cukup jelas? Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Nur. Mbak Nadia, mungkin silakan. Mangga silakan satu lagi Oke, ini ya, terima kasih. Mbak Oke, Heni. izin Mbak Heni, saya mau bertanya ya. Tadi ada pemaparan bahwa ketika kita berbicara di depan umum itu yang diperhatikan adalah eye contact gitu kan, untuk Betul. melihat respon audiens. Nah, Hmm. gimana sih tipsnya gitu kan? Karena saya pribadi untuk sebagai newbie nih ya di public speaking gitu kan, ketika audiens menatap saya atau justru ada yang memperhatikan saya, itu justru saya jadi makin deg-degan, makin apa namanya, makin ngeblank gitu. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, bagaimana tipsnya seperti itu, Mbak Heni? Makasih. Ya, ya, terima kasih ya. Ini pertanyaan bagus juga ini smart question ya. Jujur saya juga pernah mengalami ya, Mbak. Bahkan itu hal yang wajar. Lagi-lagi nervousness is normal. Rasa gugup itu adalah wajar, normal ya. Berikut juga dengan saya nih, saya juga bisa juga gugup nih depan teman-teman siper yang sama-sama luar biasanya kan pengalamannya dan saya juga harus bisa menguasai materi ya. Jadi modal dasarnya adalah Mbak Nadia dan teman-teman cobalah berlatih di depan cermin. Kita mau ngomong apa, ya kita coba latihan lah. Apakah kita berbicara secara formal atau informal, itu akan terlihat ekspresi kita yang kurang, terus kemudian intonasinya atau mungkin kata-katanya yang kurang pas. Ya intinya adalah anggap saja ya audiens itu adalah saudara-saudara kita, jadi nggak membuat kita gugup seperti itu. Tapi memang intinya adalah praktek ya, practice and practice. Banyak berlatih itu Mbak Nadia. Insya Allah kalau banyak berlatih kita bisa menguasai materi dan menguasai panggung. Kalau misalnya kita bisa ya menguasai panggung, insya Allah apapun situasinya kita bisa mengendalikan. Karena kan kita tidak hanya sebagai speaker, tetapi sebagai sutradara di depan audiens. Nah, kalau kita bisa mengendalikan suasana, insya Allah ya, acara akan berjalan lancar. Jadi kuncinya adalah kuasai materi, kuasai panggung. Kalau kita bisa menguasai materi dan kuasai panggung, insya Allah ya, gugup itu bisa kita kendalikan. Walaupun itu hal yang wajar. Seperti itu, Mbak Nadia, apakah cukup menjawab ataukah belum? Kalau Iya, belum terima nanti Gimana kasih jadi Mbak PR Heni. buat saya. Mungkin memang latihan ya, apa jam Iya, terbang ya mungkin practice, akan practice and membuat lebih baik practice. gitu. Iya, coba kita latihan lah praktik depan cermin. Ya, bukannya saya ngajarin menjadi orang yang tidak waras, tidak. Tapi itu adalah jujur ya. Ketika saya pernah main drama ya, drama. Waktu itu drama, saya udah pentas waktu itu di Cibubur, terus di perpustakaan Dignas Sudirman pada saat itu, ya lagi-lagi kita latihan depan cermin, karena itu hal yang efektif. Ketika kita berekspresi, lalu memainkan dialog, ya kita akan terlihat nanti ekspresi kita, ya
tune kita, nada kita, suara kita, lalu kontak mata kita seperti itu. Gitu ya, Mbak Nadia. Siapa tadi Mbak Nadia? Apakah cukup jelas? Iya. Iya, Mbak Iya. Heni, Gimana Mbak terima Nadia? kasih. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa terjawab ya. Gimana Mbak Ilona? 4 menit lagi. Pertanyaannya sudah cukup ya. Mbak ini mungkin Oh, bisa baik, lanjut siap. work ya. Ya, baik. Ah, Teman-teman jangan khawatir ya, besok akan dibuka kok sesi tanya jawab di grup WhatsApp. Jadi yang belum sempat bertanya di siang hari ini bisa lanjut besok di grup WhatsApp kita serbu Yunda Heni sama pertanyaan-pertanyaan ya. baik. Baik, Terima terima kasih kasih. Ayunda. Mungkin iya, Mbak Ilona, mohon maaf, mungkin saya bisa izin nanti nge-share materinya yang tadi ya di grup ya. Ya, boleh. Iya, Dua-dua materi kan ya, Mbak? iya, baik. Ya, terima kasih Mbak Ilona dan teman-teman. Silakan Mbak Ilona. Baik, pada para Mbak Siper yang baik hati dan tidak sombong, terima kasih udah meluangkan waktu dan tenaganya untuk hadir pada materi yang pertama pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti waktu dan tenaga yang kita luangkan untuk hari ini. Semoga Allah membalas dengan yang terbaik. Begitu juga dengan pembicara kita pada hari ini, Mbak Heni. Sebelumnya, kepada Ayunda boleh minta bantuan untuk foto bersama? Iya, baik. Silakan Mbak Ilona. Adakah yang bisa mengomandoi? Oke. Oke. Ayunda, siapa yang mau membantu mengambil foto? Oke, aku bantu ya, teman-teman semua. Terima kasih. Silahkan pasang senyum paling cantik yang bikin orang jatuh cinta, oke? Kalau sama aku, fotonya bakalan banyak ya. Jadi pertahankan senyum Anda karena gak tahu kejepretnya pas apa ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, biasakan teman-teman narsis di depan kamera ya, karena seorang public speaker harus rajin narsis di depan kamera. Oke, silakan Sisi. Terima kasih atas bantuannya. Sebelum seseorang Ilona undur diri, akan diakhiri dengan pantun, boleh ya? Boleh, Mbak. Mbak Boleh Ilona. dong, Silakan. makasih ya Allah. Pergi memancing dari kemarin. Cakep. Pulangnya pagi, kepala pusing. Cakep. Terima kasih pada hadirin. Selamat kembali ke kegiatan masing-masing. Atas perhatiannya, Ilona ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Ilona dan teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin di end Zoom-nya ya. Ya.